Baik, eh, perkuliahan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suar- warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya paling semangat si Niken sama Faizatul ini. Yang lain kok kita saya dulu mas apa baru pada bangun tidur ini. Belum sarapan, Pak. Belum Belum ngopi, Pak. sarapan, belum ngopi. Oke, oke, oke. Baik, perkuliahan pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari satu hari ini, semoga diberikan kemudahan dan insya Allah diberikan manfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa insya Allah tanpa ada kekurangan apapun ya. Tapi jangan bilang kalau kekurangan kuota. Sama kalau itu. Oke, pada pagi hari ini kita melanjutkan pada pertemuan yang keempat. Tidak terasa sudah 1 bulan kalian kuliah. Insya Allah untuk kedepannya seperti kemudahan, semuanya diberi kelancaran untuk kedepannya. Baik, hari ini yang akan kita bahas adalah ya perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi memang sudah tidak asing lagi ya di Indonesia untuk kurikulumnya memang selalu berubah-ubah sampai ada anggapan dari dulu ganti menteri ganti kurikulum. Ya, ayo kita bahas pada pagi hari ini sebenarnya kurikulum apa saja sih di Indonesia ini dan apa sih kekurangan dan kelemahannya itu bagaimana, tujuannya itu bagaimana, dan nanti eh, di era apa saja sih sebenarnya kurikulum di Indonesia itu ada dan selalu berubah itu pada di era apa saja. Di tidak saya harap ini cukup pembahasan yang cukup panjang. Jadi Pak Widi berharap tetap sabar, santai aja kita belajar bareng-bareng dan pelan-pelan. Nanti rencana Pak Widi akan apa namanya eh, melakukan tatap muka, maksudnya bukan tatap muka ya, menjelaskan menggunakan cara diskusi sebenarnya secara ramah seperti ini sampai nanti menjelang UTS. Nah, setelah UTS saya harap itu kan sudah mulai pembahasan tentang terapan-terapan tentang kurikulum. Jadi harapan saya nanti dari ke-40 mahasiswa ini akan saya bagi 6 kelompok. Nanti tolong yuk kita bahas. Pak Widi juga ingin melihat cara berdiskusi kalian, cara kalian menelaah sesuatu atau apa namanya membahas tentang fenomena kurikulum terupdate sekali kali apa di akhir-akhir kali ini. Dan nanti saya minta untuk keenam kelompok itu untuk presentasi nanti setelah UTS karena memang Pak Widis sudah desain pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu memang dasar dari uh, kurikulum itu apa. Jadi nanti mulai setelah UTS sampai UAS itu sudah mulai ke pengembangan kurikulumnya. Oke ya, baik. Kita mulai aja. Jadi nanti yang akan kita bahas hari ini ada 5 daftar pustaka, nggak usah dibaca ya. Tapi memang daftar pustakanya sama seperti apa yang saya utarakan di awal-awal. Di yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kurikulum, yang pasti kita sudah tahu. Yang kedua tentang perkembangan kurikulum di Indonesia.
Yang ketiga, persamaan KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Yang kelima, perbedaan KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Lainnya daftar pustaka. Karena itu insya Allah, kadang saya juga lupa ya, itu ya, menyertakan daftar pustaka, tapi sama kok bukunya ya paling tak gunakan hanya itu saja. Oke, yang sudah kita sepakati bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Ingat, selalu saya utarakan berkali-kali bahwasanya kurikulum itu dengan tanda kutip dia hanya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kita kembali bahwasanya kurikulum itu tidak sama dengan pengajaran. Namun pengajaran itu bagian dari suatu kurikulum. Jadi memang kalau kurikulum itu memang dari satu rangkaian dari mulai dari tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oke, kita sepakati itu dulu ya. Nah, yang pertama dulu adalah uh, pada tahun 1947, berarti 2 tahun setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Di kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan, itu dalam bahasa Belanda yang artinya itu adalah rencana pelajaran. Rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Berarti persiapan untuk melakukan pembelajaran saat itu kurang lebih tiga tahun, di mana susunan rencana pelajaran tahun 1947 itu memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran atau GBP. Ya, jadi itu kurikulum yang pertama dulu, yaitu yang memiliki nama Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku, value attitude. Itu meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kenapa kok seperti ini? Karena memang waktu zaman-zaman itu kan masa-masa zaman kemerdekaan ya. Jadi setelah kita sekian lama dijajah oleh negara Belanda, Jepang, dan lain-lain, pasti ada sebagian besar dan memang untuk kependidikan pada masa itu masih masih sangat sangat kurang dan hanya boleh diikuti uh, orang-orang tertentu seperti itu. Jadi karena memang waktu itu masa-masa penjajahan, memang apa namanya keadaan masyarakat saat itu menurut literatur memang masih tergonjang-ganjing adanya uh, nuansa masih apa namanya penjajahan ya, jadi masih antara ya apa tidak, dan memang uh, untuk value dan attitude-nya itu masih masih sudah mulai mulai kacau ya ketika saat ya memang pengutamaan pendidikan saat itu memang diutamakan di pendidikan watak atau perilaku. Yang kedua, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Ya, kita memang kalau melihat perkembangannya, kalau kita ingin dia bisa masuk dalam uh, dunia kita atau dalam suatu hal yang baru, memang
dalam pemengajarannya itu kalau bisa digunakan uh, mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ya, supaya tidak lain lagi. Karena memang untuk lebih memudahkan kita dalam menjelaskan suatu konsep atau suatu hal. Ya, supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Ya, ini masih belum 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 apa namanya mau tambahkan secara kognitif ya karena memang saat dulu itu kalau menurut literatur memang apa namanya yang boleh sekolah itu pada orang-orang tertentu saja yang mungkin dia adalah anak pejabat atau yang dekat dengan Hindia Belanda waktu itu. Jadi banyak warga atau masyarakat itu yang tidak mengemban pembelajaran atau pendidikan saat itu sehingga memang menggunakan yang mereka lebih 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 merasa nyaman atau memang apa kontur yang melekat pada masyarakat saat itu memang di bagian kesenian. Jadi makanya kita masuk dalam uh, nuansa atau nilai-nilai dari kesenian serta pendidikan jasmani. Jadi memang supaya mereka itu senang dulu dan membangkitkan gairah mereka untuk mengikuti pendidikan. Kelebihan kurikulum 47 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Namun, di sisi ada kelebihan kurikulum tahun 47 itu masih memiliki kekurangan. Untuk kurikulum 47 itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Jadi memang makanya kita agak sedikit uh, perlu banyak perhitungan karena memang dari dulu kalau kita ya memang pada prinsipnya selalu gonta-ganti kurikulum di sini memang ada plus minusnya. Jadi kalau menurut saya pribadi kalau apa namanya plusnya itu memang ada selalu pembaruan. Tapi kalau apa namanya kekurangannya itu dia akan selalu mencoba beradaptasi terus terus menerus. Kalau melihat dari kekurangan di sini tahun 47 bahwasanya kurikulum pendidikan saat itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Yang dimana dua negara itu memang kalau kita melihat cara pendidikannya memang sedikit sedikit berbeda ya. Namun memang kita melihat untuk perkembangannya jauh lebih bagus. Tapi memang kalau diterapkan dengan di kontur masyarakat di Indonesia itu akan cukup cukup susah karena memang kondisi dan apa namanya sarana prasarana yang kurang memadai saat itu. Yang kedua rencana pelajaran 52. Nah, kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Mana silabus mata pelajarannya jelas sekali kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi berbasis pada konten di situ. Tapi yang memang pada masa-masa saat dulu sehingga supaya ketika ingin mengajarkan sesuatu saya kembali yang tadi saya bicarakan bahwasanya uh, harus mengkaitkan atau sangat-sangat menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari supaya ketika kita mengajarkan suatu konsep itu lebih mudah dalam penerimaannya. Kelebihan dari kurikulum 52
ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, namun masih memiliki kekurangan, masih kurangnya tenaga pengajar saat itu. Ya memang tidak memungkiri karena memang menjadi guru saat itu bukan suatu pilihan yang prioritas seperti itu. Tidak didukung dengan fasilitas yang memadai karena memang ya kita tidak memungkiri saat itu ya memang kita masih masa peralihan ya, jadi uh, untuk fasilitas penunjang pendidikan itu masih sangat sangat minim gitu, ketika saat itu. Artinya seperti gambarnya, kalau digambarkan fotonya itu seperti yang ada di gambar ini, di mana uh, cara berpakaian, tapi memang karena sudah ditanamkan pada kurikulum yang sebelumnya tentang attitude atau karakter di situ atau apa namanya istilahnya kalau orang Jawa itu unggah-ungguh. Jadi dari dulu memang Indonesia terkenal ketika mengajarkan sesuatu dia seorang attitude seorang belajar itu sangat terlihat di cara berpakaiannya, terus cara dia apa namanya berkomunikasinya itu sangat sangat terlihat. Nah, berkembanglah lagi pada kurikulum 64. Saya masih memiliki dokumen fotonya, rencana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, karena memang dulu adanya ya masih sekolah dasar ya. Ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum 64 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pendidikan itu ya adanya baru baru SD seperti itu ya. Fokus pada itu berapa? Ya, di ada daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Ada bidang studi tentang moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Jasmania memang tentang olahraga dan lain-lain ya. Nah, jadi awal mulai adanya pelajaran di Indonesia ini itu mulai di kurikulum tahun 64, di mana memang menekankan pada pengembangan Pancawardana di situ. Di mana di situ memang daya ciptanya itu difokuskan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Sehingga memang ketika pembelajaran saat itu yang diutamakan yang pertama adalah moral, baru kecerdasan, artistik, keterampilan, dan jasmania. Ya, memang uh, istilahnya kalau bisa mengatakan ya, ini sebagai rahasia umum juga bahwasannya senakal-nakalnya orang dulu itu masih bisa dikatakan mereka masih sangat hormat dengan guru atau dengan yang lebih tua atau lebih orang tua dan lain-lain. Karena memang apa dari dulu sudah ditanamkan tentang moral. Namun kita melihatlah di lapangan anak-anak zaman sekarang. Mereka bahkan dengan guru tidak sekalipun banyak uh, viral-viral kayak gitu. Apa namanya murid-murid itu berani dengan guru, menantang dengan guru. Padahal saya pernah waktu itu ikut penelitian juga di salah satu sekolah di Kabupaten Semarang.
Bahkan nilai moralnya anaknya itu bisa dikatakan sudah sangat luntur. Ada di depan dia yang lagi duduk-duduk biasa lah, anak-anak SMP, anak-anak seumuran SMP seperti itu biasa duduk-duduk, tapi padahal di depannya itu kondisinya kotor dan ada guru yang lewat, guru itu sudah mengingatkan tapi tidak diindahkan. Hasil guru itu coba memberikan contoh, yuk dibersihkan. Tapi dengan pedenya anaknya itu malah juga membuang sampah yang habis mereka makan, terus dibuang sampah. Buang sampah yang habis mereka makan itu di sapuan gurunya itu. Dan merasa tidak bersalah lah satu gerombol itu. Jadi melihat fenomena seperti itu memang bisa dikatakan kita memiliki tugas yang sangat besar nanti untuk kedepannya. Kita selain menjadi seorang pengajar, kita adalah seorang pendidik. Mendidik itu suatu kegiatan di mana yang ditekankan di situ ada nilai-nilai kependidikan, moral terutama, adat istiadat, attitude di situ. Selain kecerdasan memang beratnya menjadi seorang pendidik, seorang guru, ketika kita menggunakan metode dan cara untuk lebih mudah anak itu memahami konsep, saya kira akan sangat mudah dalam menjelaskan materi. Tapi kalau urusan dengan sesuatu yang harus dididik, itu butuh proses yang sangat panjang dan itu harus berkelanjutan. Hanya memang saya pribadi tidak setuju dari orang pendidikan karena mereka tidak tahu cara mendidik yang baik itu bagaimana, strateginya itu bagaimana, istilahnya teori-teori dasar untuk melangkah menjadi suatu tindakan untuk mendidik anak itu bagaimana. Yang mereka tahu hanya, yuk ini tak kasih konsep segala kerjakan, segala dipahami, habis itu tugas dikumpulkan, selesai nilai ya udah. Tapi nilai pendidikannya itu yang susah menjadi seorang guru. Jadi bersahabatlah kalian nanti menjadi seorang guru, terutama tekankanlah pada nilai-nilai moralnya itu. Kita melihat anak-anak zaman sekarang, kita lihat anak seusia SMP, SD, bahkan pernah mendapati juga anak SD kelas 1 kayak gitu udah kenal dengan yang namanya minuman keras. Bonek itu tidak salah sebenarnya. Tapi pada zaman dulu, karena memang kendaraan itu kan belum ada, jadi orang-orang zaman dulu pengen kemana-mana nunut bonek. Adanya kendaraannya itu ya umpal-umpalan, biar caranya bisa ikut semua. Tapi sekarang kendaraan sudah banyak. Tapi memang anak-anak zaman sekarang ini bonek itu seperti bagikan budaya. Padahal itu sangat-sangat berbahaya untuk zaman era-era saat ini. Ada yang lagi viral saat ini apa, nyegat truk gitu sampai dicegat di tengah jalan, nanti ya serba salah juga. Truk berhenti juga salah, truk dibablas nabrak juga salah. Itu memang permasalahan yang ada di depan kita untuk kedepannya, itu yang menjadi PR kita besar, kita bersama. Memang harus perlu ada sinergi antara guru satu yang dia memiliki mungkin kelebihan di bidang tertentu, ada juga makanya sekarang ada guru BK. Sedikit memang harus perlu kerjasama dengan orang tua dan instansi-instansi lain, dan jangan lupa memang perlu adanya kerjasama dengan tingkat perguruan tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya dari
kurikulum 1964 berubahlah menjadi kurikulum 1968. Merupakan pembaruan dari kurikulum 64 yang dilakukannya sebagai perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Nah, mulai kurikulum 68 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kalau kita melihat arahnya pertama dari moral dulu budi pekerti dulu, moral, terus mulai pengajaran, dan sekarang sudah lebih kompleks lagi, ada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus di situ. Secara murni dan konsekuen sesuai pelaksanaan UUD 1945, di mana kurikulum 68 ini bertujuan bahwa pendidikan itu ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Jadi memang mulai penanaman nilai-nilai konsep tertentu itu sudah dibentuk pada kurikulum 68 gitu. Nah, kelebihan kurikulum 68 itu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, di mana struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Namun masih memiliki kekurangan kurikulum, yaitu muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Jadi memang masih secara teoritis banget ya, masih bisa dikatakan tekstualnya itu belum mencakup di lingkungan sekitar atau dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dikembangkan lagi. Nah, sudah berapa perkembangan dari kurikulum tahun 1975. Nah, kurikulum 1975 itu merupakan pengganti 68 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya berikut. Berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran itu memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan yang lebih integratif atau uh, terkait ya integratif ya integrasi dan sebagainya. Nah, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, di mana sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, ya dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dan yang kelima, dipengaruhi psikologis tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rangsang dan jawab, dan latihan drill. Namun setiap kurikulum pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum tahun 1975 itu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Namun di sini masih memiliki kelemahan. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Karena memang masih ngasih masa percobaan di mana tahun 75 ini memang lebih ditekankan pada tujuan yang spesifik. Jadi benar-benar detail tujuannya itu apa saja. Setiap langkah itu harus memiliki tujuan. Dan berkembang lagi kurikulum tahun 84.
istilahnya kurikulum ini disebut sebagai kurikulum 75 yang disempurnakan. Nah, ciri-ciri sebagai berikut. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Mana pendekatan spiral ini adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keleluasaan materi pelajaran. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Jadi, teori terus baru diadakan latihannya seperti itu. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, menggunakan pendekatan keterampilan proses di sini. Kayaknya lebih ditekankan pada itu ya, materi matang baru latihan, materi matang baru latihan, sehingga yang pada tahun 84 ini masih orientasinya pada itu ya, apa namanya, bukan apa namanya student oriented, tapi masih pembelajaran itu masih secara pasif yang dilakukan oleh peserta didik. Kurikulum CBSA itu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Namun, kekurangan kurikulum CBSA di sini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas antara siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Hingga dikembangkan lagi menjadi kurikulum 94. Wah, kira-kira kurang. Ya tidak aneh melihat ganti menteri, ganti kurikulum. Ya itu memang semata-mata untuk memperbaiki mutu pendidikan. Namun memang kalau kita melihat yang lebih baik, memang kita ambil yang baik kurikulum sebelumnya dan kita kembangkan, bukan malah justru mengganti total. Kurikulum 94 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 84 atau CBSA tadi ya, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dulu sempat sistem semester, nah sekarang terus diubah menjadi sistem caturwulan, di mana 1 tahun itu ada 3 ya waktu itu. Caw 1, caw 2, caw 3. Waktu itu caturwulan 1 itu saya masih menangi tapi waktu masih SD waktu itu. Jadi memang saya termasuk lintas generasi kurikulum. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Nah, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 94, diantara sebagai berikut. Nah, diantaranya sebagai berikut. Jadi, terdapat ciri-ciri yang menonjol pada pemberlakuan kurikulum 94. Ciri-ciri yang pertama, pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Tadi ya, jadi 1 tahun itu ada 3 cawu. Cawu 1 atau caturwulan 1, caturwulan 2, dan caturwulan 3. Jadi, 1 caturwulan itu kurang lebih 4 bulan.
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Ya, kurikulum 94 itu bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Sebentar. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Nah, ini masih guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa. Jadi masih belum belum apa namanya pembelajaran itu masih masih secara pasif ya kalau kita melihat kalimat ini dalam pelaksanaan kegiatan guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif. Berarti memang kondisinya saat itu uh, pembelajaran itu masih secara pasif seperti itu. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Nah, ini sudah memperhatikan pola perkembangan berpikir siswa karena memang kalau semua distandarkan semua memang anak SD kalau cara belajarnya seperti anak SMA masih belum bisa seperti itu. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang lebih lebih kompleks. Kelebihan kurikulum 94 itu menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Nah, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan kompleks. Nah, kekurangannya, aspek yang dikedepankan dari kurikulum 94 ini itu terlalu padat. Ya, konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid. Jadi hanya guru menerangkan terus ya. Makanya tadi saya sebutkan bahwasanya pembelajaran di era 94 itu masih masih pasif untuk muridnya. Maksudnya pasif itu dia masih belum dieksplor keaktifan dari muridnya itu mau main guru menerangkan terus kayak gitu. Beban belajar siswa itu terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa yang tadi saya sebutkan. Jadi masih masih itu kan tadi menyebutkan bahwasanya kurikulum ini berusaha atau sudah mulai perkembangan berpikir siswa. Tapi memang itu kan namanya masa-masa peralihan, masih masa percobaan. Tapi memang dalam kenyataan di lapangan itu uh, masih kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi sebatas teori teoritis seperti itu, belum mengkaitkan secara kontekstual. Jadi pokoknya secara tekstual bentuknya seperti apa yaitu seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, macam-macam kurikulum jenis-jenis kurikulum. Ya, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Jadi blok konsepnya itu digenjar terus makanya waktu itu sampai saya SD itu tahun 98 itu masih saya masih ya 2000 saya lulus SD itu 2003 ya benar itu masih istilahnya dulu dikenal dengan mencongak dan lain-lain itu masih di kurikulum 98 masih digunakan karena memang pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Jadi kalau yang tidak bisa menjawab sebelum pulang, dia nggak bakal bisa pulang. Sampai jam berapapun guru jabani, pokoknya sampai jam
waktunya pulang sampai dia sampai berhasil, dia tahu benar-benar kekurangannya dia itu seperti apa. Kan dulu memang apa namanya, senjata utama adalah rotan atau gebuk. Ya, rak mudeng ceplas, rak mudeng meneh ceplas. Itu hal-hal biasa seperti itu. Dan anak tidak akan berani eh, bilang kepada orang tua, karena ketika bilang sama orang tua sampai rumah ya tambah diajar lah gitu. Jadi memang eh, makanya anak-anak zaman dulu senakal-nakalnya itu mereka masih sangat hormat dengan guru dan yang lebih tua atau orang tua seperti itu. Nah, sehingga kurikulum 94 ini mulailah berubah atau itu menjadi kurikulum berbasis kompetensi ataukah KBK. Nah, ini merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan di situ. Nah, berdasarkan Depdiknas 2002 menjelaskan ciri-ciri KBK adalah yang satu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif dengan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan atau suatu kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Nah, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Ini uh, termuat dalam Puskur tahun 2002 poin A. Nah, kelebihan kurikulum 2004 atau KBK tadi dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa sudah mulai penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar yang mulai bervariasi, namun masih memiliki kekurangan. Kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK, dengan kata lain masih rendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Makanya waktu peralihan kurikulum ini sudah sedikit ada gejolak antara seorang pendidik, seorang guru terhadap kurikulum yang baru ini atau KBK pada saat itu. Jadi mulai bingung karena memang di situ dituntut guru-guru benar-benar kreatif. Nah, kreativitasannya itu supaya mereka bisa menciptakan media-media atau bahan-bahan ajar yang lebih komunikatif di situ. Nah, mulai pasti dulu, kalian masih menangis apa enggak ya? Saya sangat sangat ya sangat menangis, sangat mengalami pada saat itu karena waktu ini saya SMP waktu itu ya. Nah, jadi isinya guru itu memang diminta mengikuti pelatihan biar supaya menjadi guru yang dia menjadi guru yang kreatif dalam menjalankan pendidikan. Sehingga mau pada waktu masa dulu memang jam kosong itu sudah hal biasa waktu itu. Tapi memang kembali ya memang strategi guru selalu meninggalkan tugas dan lain-lain. Karena memang waktu zaman itu yang saya alami saat itu benar-benar jam kosong itu sangat-sangat banyak. Ya waktu itu saya masih di SMP 3 Ungaran ya. Ya pinggir kota yo ijo, tengah kota ya iyo, masalah cedak juga dengan tengah kota tapi posisinya secara geografis ya di pinggiran kota, perbatasan dengan kota Semarang sama SMP 24 Semarang. Jadi memang
uh, wajib guru waktu itu diminta untuk ikut pelatihan. Yaitu karena memang pada masa kurikulum 2004 ini kan masuk peralihan gitu ya. Jadi sumber SDM atau sumber manusia yang potensial dalam kemenjabaran KPK itu masih sangat sangat rendah untuk kualitas seorang guru saat itu. Ya, diubah lagi kurikulum itu menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunannya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSMP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Di mulai di KTSP ini sekolah itu silakan mengembangkan kurikulum di masing-masing tingkat satuan pendidikannya. Namun memang BSMP sudah membuat reng-rengan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP itu sebagai pedoman. Silakan masing-masing satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Perbedaan dengan KBK yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan KD, SKL, SK, dan SKKD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pendidikan saat itu membuat standar pendidikannya seperti ini, KD-nya seperti ini, standar kompetensinya seperti ini, standar kompetensi kelulusannya itu seperti ini. Silakan untuk model pembelajarannya seperti apa, perangkatnya seperti apa, silakan diberikan kebebasan di masing-masing satuan tingkat pendidikan. Karakteristik KTSP saat itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun secara klasikal. Berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian itu menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi di situ. Memiliki kelebihan dari KTSP dalam pembelajaran, adanya komunikasi dua arah sudah mulai di situ. Pembelajaran berpusat pada siswa, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi, penggunaan sumber belajar yang bervariasi, seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kreativitasannya. Namun, kekurangan KTSP masih minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana prasarana pendukung pendidikan dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Ya, kembali memang sumber daya gurunya yang masih kurang, dan pastinya kalau melihat seperti ini sarana prasarana masing-masing sekolah kan masih sangat berbeda dan masih bisa dikatakan tidak sama. Jadi seperti itu. Kurang lah untuk sarana dan prasarananya. Bahkan setelah KTSP dikembangkan kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU nomor 32 tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, karakteristik kurikulum 2013 itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Nah,
pengembangan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kita memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Makanya sekarang ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 seperti itu. Ini nanti akan kita bahas secara detailnya nanti ada di pembahasan kurikulum khusus kurikulum 2013. Nah, maaf ini saya agak sedikit kambuh. Nah, kurikulum 2013 itu berbasis pada karakter dan kompetensi, boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Nah, penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Hingga dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Makanya memang dalam kurikulum 2013 ini semua itu benar-benar harus detail. Kalau memang dia difungsikan untuk aspek kognitifnya, ya memang tujuannya itu apa, indikatornya itu nanti apa, terus alat evaluasinya itu nanti berupa seperti apa. Dan lagi nanti keterampilan, terus makanya nanti bahasa dari tujuan pembelajarannya itu sangat benar-benar mengacu pada taksonomi Bloom. Nah, apa itu taksonomi Bloom? Oke, nanti kita akan bahas di lain pertemuan nanti. Kelemahan kurikulum 2013, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan nasional UN masih diberlakukan. Nah, sekarang memang UN itu sudah dihapus ya, kemarin Menteri, tapi kurang tahu untuk pelaksanaan kedepannya itu bagaimana, masih ngambang. Oke, persamaan antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 di sini. KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum 2004, sehingga jika dilihat dengan kurikulum 2013, sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD. Untuk struktur kurikulumnya, baik pada KBK, KTSP, atau pada kurikulum 2013, sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Dinas Pendidikan. Beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Nah, perbedaan dari ketiga kurikulum itu sendiri, di KBK, kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif, sedangkan di KTSP, kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif pula. Sedangkan kurikulum 2013 itu sudah mulai kompleks, di mana aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan antara soft skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, dan keterampilan dalam pengetahuan. Dan kan dari tahap-tahap dalam proses pembelajaran masih belum terlalu jelas ketika di KBK. Di KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan di kurikulum 2013, proses pembelajaran tiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Makanya di PPKN juga ada scientific approach, di IPS juga ada scientific approach, di Tata Boga juga ada scientific approach, di Tata Busana juga ada scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati dulu, terus menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Makanya hal yang sangat lucu ketika orang IPA itu malah tidak paham tentang scientific approach, karena nanti di lapangan itu pembelajarannya mutlak pendekatan scientific approach itu dilakukan, karena memang ini standar proses yang pembelajarannya itu benar-benar
anak itu pertama dia diajak mengamati, menanya, terus mengambil data, terus mengolah data, menyajikan, terus menyimpulkan dan mencipta sesuatu di situ, entah itu dia berupa laporan atau dan lain-lain. Nah, dari segi penilaian lebih ketika KBK, penilaiannya itu lebih dominan pada aspek pengetahuan. Jadi cukup tes itu. Sama yang ketika saat di KTSP juga penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan, namun diubah dalam kurikulum 2013 standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jadi seperti itu. Ya pada prinsipnya memang tidak hanya sebatas pengetahuan saja. Kalau pengetahuan saya kira mereka mempelajari sesuatu, membaca, terus diingat-ingat, selesai. Tapi kita tidak tahu kompetensi sikapnya itu bagaimana, keterampilannya itu bagaimana, dan pengetahuannya itu bagaimana berdasarkan proses dan hasilnya. Makanya Pak Widi selalu menekankan dalam pembelajarannya Pak Widi memang saya lebih tekankan pertama proses dan yang kedua adalah hasilnya itu seperti apa. Karena memang supaya kalian nanti tidak canggung ketika di lapangan itu sudah terbiasa dalam kehidupan seperti ini. Nah, memang nanti ke depannya kurikulum itu memang dinilai dari berdasarkan prosesnya dan baru dilihat dari hasil. Hasil mungkin bisa menggunakan evaluasi atau penilaian secara otentik seperti itu. Oke, itu saja dari Pak Widi. Ya, ini daftar pustakanya Pomen. Kalian cobalah cari bukunya Hamalik Umar atau Umar Hamalik tentang model-model pengembangan kurikulum, Mulyasan, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum pelaksanaan kompetensi. Itu Mulyasa itu sering membuat buku tentang kurikulum. Baik, itu yang Pak Widi ingin sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil Pak Widi mempersiapkan presensi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo? Halo. Hehe, iya Mbak Halo, Faiza Pak. tuh. Ya, saya ambil menunggu ada yang pertanyaan ya, ini tak presensi juga sekalian. Belum Rahmat ada, Cika, Pak. tenang. Iya, oke. Sambil Pak Widi presensi, kalian kalau ingin bertanya silakan menyusun pertanyaannya, terus nanti kita diskusi. Oke, sambil tak presensi, Rahmat Cika tadi hadir, Vivian Havani, Mas Vivian Havani, Hadir, Pak. oke, Mbak Yuni Laraswati, hadir sih, tapi entah orangnya mana. Oke, selanjutnya Mbak Ana Francisca Utami, Hadir, Pak. oke, Mbak Rizka Anisatul Habibah, Ada, Pak. oke, Mbak Niken tadi ada ya, Ada, Pak. oke, Mbak Wahyu Kurnianingrum, Hadir, Pak. oke, Mbak Fauzia, ya Pak, tak lihat dulu aja sih. Oke, Mbak Fauzia, Pak belum pernah. Fauzia belum ucapkan hadir. Gimana Mbak Dewi Savitri? Fauzia Afifah Solihah belum beli paketan, Pak. Jadinya belum Oh, bisa gabung kayak gitu. Oh, oke. Tadi yang menjawab hadir tadi siapa tadi? Oke, berarti Mbak Fauzia masih belum bisa bergabung ya.
Oke, Mbak Cindy. Ada, Pak. Oke, Mbak Dewi Savitri tadi ada ya. Mas Nggih, Zahwan Pak. Anwar. Mas Zahwan, di manakah kau? Kamu hadir loh di Meet. Mas Speakernya Zahwan. mati, Pak. Oh, speakernya mati. Oke, oke, oke. Oh iya, Mbak Dela. Hadir, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Mas Rezal. Mas Rezal. Mau ada kok. Hadir. Oh iya. Tumben Hadir, lemes ya. Pak. Tang itu Rezal. Hadir. Iya, iya. Apa? Lagi nyari Ora. pertanyaan. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Mbak Kamtisari. Mbak Kamtisari. Hadir, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Mbak Anugrah Sukma. Iya, Pak, tadi hadir, Pak. Sukma. Bisa. Udah bisa. Gimana Mbak Hadir, Dela? Pak. Iya, masuk ini. Mbak Anugrah Sukma bisa menjawab. Ini apa Sukma? Sukma siapa? Tadi, tadi log out, Pak. Makanya saya minta Dela untuk ngizinin. Terus Walah. barusan bisa masuk lagi. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Tenang, tenang. Yang penting terlihat sih. Oke, Mbak Agnis. Hadir, Pak. Nah, sip. Suaranya mencemengkling. Selanjutnya, Mbak Faizatul Sa'dia. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Faridatul Bahia. Ada, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Adi Emma Soliha. Ada, Pak. Oke, Mas Adib Khairul Rafiq. Di sini, Pak. Oke, sip. Mbak Umaya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Khairunisa Almaratus. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nur Aini. Hadir, Pak. Mbak Alianti. Ada, Pak. Oke, wah tumben cemengkling. Sinyalnya kayak api. Di salah Al. tiga, Pak. Pakai wifi. Oke, 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 sip, sip, sip. Selanjutnya Mbak Oktaviani. Hadir, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Rika Veronica. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Mbak Rizka Imani. Rizka, Pak. Nah iya, Rizka toh? Hadir. Oh iya, Rizka Imani. Mani ya. Oke, selanjutnya Mbak Siti Nurfauzia. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Mbak Novia Lestiana. Hadir, Pak. Ini baru guyu. Oke, Mbak Devia Zakila. Devia Zakila. Ada loh. Mungkin Hadir, Pak. speakernya mati. Oh ya, Hadir, Pak. untung ya. Iya, iya, iya. Tenang, tenang, tenang. Selanjutnya Mbak Rizka Devi Savitri. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Oni Satlifa. Hadir, Mbak Pak. Oni. Oke, sip. Ini kita wes Iya, wes Pak. wes sarapan ini Ki. Oke, Mbak Saida Tunisa. Hadir, Pak. Oke, sip. Terus kembarannya Mbak Oni, Dewi Kumala. Hadir, Pak. Bukan kembar. Oke. Lalu podo mehan aku Pak Widi kadang wale-wale. Oke, Mbak Listianur Savitri. Hadir, Pak. Oke, sip. Mbak Alfi Wijayanti. Hadir, Pak. Oke, Mbak Siwi Febrianti. Hadir.
Ya iki katangi turu ya mesti. Mbak Mbak Yu Afnan Agustin. Hadir, Pak. Oke. Iki yang mlebu pertama Mas Viga, isa on Bunda. Masih. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Alfiatun Nasihah. Oke, sip. Berarti tadi yang sempat lepas itu adalah Mbak Fauziah Afifah Solihah tadi ya. Gak apa-apa. Nanti bisa mengikuti menggunakan YouTube. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak Widi tutup? Saya, Pak. Oke, Mas Reza. Sebentar, Mas Reza. Silakan, Oke, Mas Reza. kan begini, Pak. Di masa pandemi COVID-19 ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sedang gencar-gencarnya membuat kurikulum darurat. Nah, biasanya itu dalam kurikulum darurat itu apa yang membedakan dengan kurikulum 13 ya, Pak? Bagi bagi dari pihak guru sendiri sama siswa sendiri itu seperti apa? Dan apakah nantinya itu kurikulum darurat itu eh, sebagai kayak dipatenkan gitu loh Pak, seperti kan KTSP, setelah itu K13, setelah itu kurikulum darurat apa enggak Pak gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Reza. Pertanyaan sangat bagus untuk yang kita alami baru-baru ini ya. Jadi pemerintah melaksanakan kurikulum darurat. Pada prinsipnya kurikulum darurat itu kurikulum sementara ketika kondisi tertentu yang dimana memang mengharuskan apa namanya pelaksanaan pembelajarannya itu sesuai apa namanya istilahnya paradigma baru agar kondisi kedaruratannya itu selesai dan kemungkinan akan kembali ke kurikulum yang sudah ada. Jadi pada prinsipnya tadi Mas Rizal, kurikulum darurat itu kalau dikatakan dipatenkan untuk selamanya enggak. Jadi kalau melihat dari permennya itu ini hanya sebatas kedaruratan selama wabah COVID-19 seperti ini. Jadi nanti ketika wabah ini sekarang kita sudah mulai melihat di pemberitaan berangsur sudah mulai kembali ke sekolahan dan pelaksanaan pembelajaran sudah mulai pada prinsipnya masih menggunakan kurikulum 2013 hanya caranya masih harus melalui daring karena memang di sisi lain untuk sumber daya gurunya itu sendiri masalah ya bisa dikatakan masih sedikit ya kasarnya masih gaptek atau dia masih kaget terhadap teknologi yang dulu memang teknologi itu di nomor sekian kan, tapi sekarang justru malah menjadi di nomor satu kan. Proses pembelajarannya sama sebenarnya seperti kurikulum 2013 pada umumnya. Hanya nanti pelaksanaannya, kreativitas masing-masing guru aja. Ketika penilaian seperti ini nanti modelnya nanti seperti apa, penilaian seperti ini nanti modelnya seperti apa. Tapi kalau melihat di lapangan guru masih jujur masih kesusahan karena masih selalu berpatokan berorientasi uh, ya ujian harus apa namanya penilaian itu betul harus ujian. Makanya penugasan dan lain-lain masih diambil sekolahan dalam guru harus menyiapkan dan lain-lain. Padahal kalau kita melihat kurikulum 2013 itu kan penilaiannya sudah secara otentik ya. Jadi dari sikap, dari prosesnya itu bagaimana dan tinggal kreativitas si guru itu tinggal nanti bentuk penilaiannya seperti apa yang terpenting itu jelas. Karena memang misal Pak Widi pengen menilai karakter peduli lingkungan kalian, ya berarti saya harus menyiapkan alat ukurnya itu untuk melihat karakternya itu bagaimana. Terus nanti skenario penilaiannya itu bagaimana. Dan nanti apa namanya proses penilaiannya itu seperti apa. Namun memang kondisinya masih seperti ini. Jadi guru yang pertama guru masih
bingung juga piye ya aku kudu nilai ini yang harusnya praktikum. Mereka punya standar praktikumnya harus di sekolah, tapi kan sebenarnya kalau guru itu mau mengeksplor praktikum itu bisa digunakan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di uh, lingkungan peserta didik. Ya misalnya seperti mata kuliah yang lain, kimia dasar, kalian mungkin apa namanya ketika praktikum pada saat COVID seperti ini melakukan percobaan-percobaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi memang guru harus telaten, harus benar-benar tahu. Oh, jadi mungkin asam basa saya menggunakan apa namanya bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, memang tekanannya guru dan pendidik saat ini itu kurang adanya kerjasama antara guru, keluarga, dan dinas-dinas terkait seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan juga karena memang uh, orang tua di rumah itu mereka juga mencari nafkah kan, apalagi kondisi saat ini banyak yang mungkin pengurangan apa namanya uh, pekerja, terus akhirnya banyak pengangguran, dan mereka ber apa namanya memutar pikiran dan otaknya untuk biar bisa menafkahi keluarga itu bagaimana, sehingga fokus untuk yang harusnya kondisi saat ini kompak antara orang tua, peserta didik, guru, dan dinas terkait itu harus kompak. Alhasil orang tua menjadi fokus ke pekerjaannya, entah itu mencari pekerjaan atau mencari nafkah seperti itu. Nah, sehingga anak susah terkontrol saat-saat ini. Ya, jatah pembelajaran malah do layangan, do pipitan, guru bakar konco-koncone ya percuma ano apa disuruh jaga jarak tapi anak di benke terus gak diawasi hasil mereka madolan karepe dhewe seperti itu. Dan kondisi seperti ini orang tua menyalahkan ke guru. Nah, guru itu juga sebenarnya dia sebagai orang tua juga di anak-anaknya, jadi nggak bisa disalahkan sebenarnya. Ya, posisinya karena memang tidak ada kerjasama. Seandainya kalau memang ini diperlakukan seperti mungkin dikatakan karantina, pembatasan kegiatan yang memang harus apa namanya kebutuhan pokok masyarakat itu harus dipenuhi, sehingga ketika semua kebutuhan pokok itu dipenuhi, orang tua itu dia merasa sudah iya it's okay, ini saya kebutuhan pokok keluarga saya sudah terpenuhi, sehingga tanggung jawab kerjasama dengan pendidikan itu dia bisa mengawasi anak itu untuk belajar. Tapi ya memang kembali lagi kesadaran masing-masing. Tapi insya Allah untuk kurikulum darurat ini tidak melihat arahnya tidak akan digunakan secara paten untuk kedepannya. Masih menggunakan kurikulum yang lalu, tapi entah nanti mungkin ada pengembangan lagi karena kita melihat ciri khas di Indonesia ganti menteri ini mesti ganti kurikulum. Jadi itu yang perlu disayangkan. Harusnya memang mengambil kurikulum yang lalu itu yang bagus yang di mana terus dikembangkan lagi, yang bagusnya mana dikembangkan lagi. Nah, seperti itu baru lebih lebih efisien ya. Tapi yang ada itu malah dihapus total, sehingga kurikulum seperti halnya kurikulum 2013 baru implementasinya, terus baru melakukan pelatihan-pelatihan dan lain-lain, baru selesai pelatihan ini kurikulum mau diganti lagi. KTSP dulu juga seperti itu, baru pelatihan ganti menteri, kurikulum diganti total menjadi kurikulum 2013. Alhasil ya isinya guru itu cuma pelatihan, belum mencapai mereka mengimplementasikan secara sempurna, sehingga pihak kementerian dan pihak dinas terkait untuk mengevaluasi kurikulum ini itu jujur sangat masih kesusahan. Karena memang ini mau mengevaluasi seperti apa, mau dievaluasi ternyata kurikulumnya ganti lagi seperti itu. Begitu Mas Reza. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi tenang, insya Allah ini hanya sekedar melihat dari kalimatnya pun juga kurikulum darurat. Jadi
kurikulum sementara selama pandemi, tapi untuk pelaksanaannya masih seperti kurikulum 2013, dan bahkan untuk administrasi guru sekarang RPP hanya 1 lembar ya. Jadi guru lebih fokus pada pembelajaran dan pendidikan di situ. Oke. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Gimana? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tik-tok, tik-tok. Insya Allah tidak ada, Pak. Aman? Oke, ya terima kasih Mbak Faizatul, Mbak Ramasika. Benar ya, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Wida akhiri dulu, karena memang ya permasalahan utama di pembelajaran daring ini kembali ke jaringan dan otomatis kuota. Ini kebutuhan, ya seperti tadi tak katakan tadi, jadi kebutuhan utama dalam daring seperti ini memang uh, satu infrastruktur jaringan, yang kedua tentang kuota. Memang dari proses itu aja kita masih cukup kesusahan, tapi it's okay. Kita tidak perlu menyalahkan satu sama yang lain, kita mencari solusinya bersama-sama. Oke ya? Kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain, Pak Widi akhiri. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Terima kasih, Pak. melanjutkan perkuliahan selanjutnya dan melakukan Pak. aktivitas. Oke, jangan lupa pada sarapan sih. Baik, Udah, Pak. Pak. Iya.